Lalu bagaimana untuk mencermati proses hukum atau kasus OTT operasi tangkap tangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan oleh Kejari Palembang? Saat ini kita telah tersambung bersama salah satu pengamat hukum dari STIPADA ya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, ada Bang Redo Junaidi melalui sambungan Zoom. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bang Redo. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Baik, sebelumnya terima kasih Bang Redo sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Bang Redo, kita langsung berbincang ini terkait dengan tentunya ada mengamati dan mengikuti begitu ya bagaimana perkembangan kasus yang sedang dihadapi oleh Kadisnaker Trans Sumsel Deliar Marzuki ya, dan Ya, terkait dengan hal tersebut mungkin ya, mengawali perbincangan Anda bisa membuat highlights ini seperti apa untuk kita mencermati kasus yang sedang terjadi ini, Bang. ya. Pertama, kita selaku masyarakat itu kan prihatin terhadap apa yang ada sekarang ini kan, apalagi mengenai OTT. Tapi kita harus apresiasi dari tindakan Kejaksaan Negeri Palembang yang langsung OTT terhadap yang oknum kepala dinas itu. Artinya Pak, secara hukum perbuatan itu salah dan harus dipertanggungjawabkan. Dan terhadapnya yang bersangkutan itu kan diterapkan Undang-Undang Tipikor tuh, pasal 12B. Bunyi pasal 12B itu adalah setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan yang berlawanan dan kewajiban atau tugasnya. Nah, jadi itu yang diterapkan. Ancaman hukumannya itu lumayan, itu tinggi juga, itu sampai maksimalnya 20 tahun itu kan. Baik. Nah, terhadap pidana suap ini itu berlaku pembuktian terbalik dia. Karena apa dijelaskan di pasal 12 angka 1 huruf A-nya, yang nilai 10 juta atau lebih, pembuktian gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Berarti dia pembuktiannya terbalik tuh. Baik, Seperti Bang itu. Redo. Bang Redo, kan ini kan Ya. kasusnya gratifikasi ya. Ada yang Yes. menyuap begitu dan ada yang disuap. Nah, tapi kita Ya. ketahui juga ini Bang, beberapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Makanya Abang ikutin ya. Selain Kadisnaker Ya. Trans ya, apakah mungkin menurut Ya. Anda akan muncul? Oke, baik, kita akan mencoba menghubungi kembali. Halo, Assalamualaikum, Bang Redo. Ya, maaf Ya, terputus tadi. nggak apa-apa. Ya. Bang Redo, kita langsung, tadi saya terputus tadi di pertanyaan saya, apakah mungkin dari perkembangan kasus yang sedang dihadapi ini, apakah menurut Anda akan ada indikasi munculnya tersangka-tersangka baru ini, Bang Redo? Kalau mengenai potensi itu sangat memungkinkan. Kenapa? Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, apalagi di situ ada aliran dana. Seperti misalnya nih, di dalam case ini yang kita lihat dan cermati, satu, adanya mengenai rumah mewah. Kemudian ada dugaan di rekening salah satu stafnya itu ada sampai uangnya nominal berapa gitu, kalau nggak salah 3 miliar. Ya, Sampai rumah mewah juga ada beberapa amplop yang yang berjumlah 117 amplop kalau nggak salah kan, satu amplopnya ada 1 juta. Artinya apa? Itu dalam proses ada pengembangan. Artinya selain tindak pidana korupsi itu bisa juga diterapkan mengenai tindak pidana pencucian pencucian uang. uang. Oke, Karena TPPU ya. tindak pidana, ya, TPPU di dalam undang-undang tindak pidana TPPU itu ada berbagai macam itu ancaman tindak pidana, di antaranya untuk mereka beberapa orang misalnya yang menyamarkan asal usul harta. Dan di situ ada ancaman pidananya. Jadi kalau misalnya harta itu punya si A, kemudian dibuat seolah-olah itu punya si B, nah itu ada ancaman pidana, itu yang masuk kategori Baik. menyamarkan tuh. Baik, Bang Redo, saya coba breakdown ya. Tadi ada dua kasus, tentunya gratifikasi dan juga TPPU ini. Artinya akan ada dikenakan dua pasal ya. Nah, kalau dalam kasus ini, kalau kita mencermati atau menyimak kasus yang sedang terjadi ini, Bang, artinya berpotensi untuk menjadi tersangka ini tidak hanya yang disuap, tentunya yang juga menyuap, begitu ya, Bang ya. Dan juga tadi Ya, mengenai tindak pidana pencucian uang, artinya yang bukan hanya yang melakukan pengiriman atau pentransferan uang tersebut, namun juga yang menerima dan juga yang mengirim. Seperti itu. Mungkin bisa di breakdown, Bang Redo. ya, seperti itu, dalam artian mereka ketika menginsapi dan menyadari bahwa itu merupakan aliran dana dari dugaan tindak pidana korupsi. Itu dari mana kita bisa menilainya? Ya, penghasilannya berapa, pemberian itu berapa. Nah, seperti itu. Jika terbukti, Bang, pasal yang dikenakan di TPPU ini seperti apa, Bang Redo? Jika memang terbukti menerima aliran dana. Jika Ya,
dia ada ancaman pidana itu sampai 20 tahun loh kalau tindak pidana TPPU itu, kalau dia menyamarkan. Baik, artinya nggak main-main ya. Untuk yang Ya, menerima juga harus hati-hati ya, sekali begitu. Oke, ya, ya, oke, menghadapi atau kita mengamati Bang ya, untuk ada banyaknya fenomena kasus pejabat yang korup ini, baik suap maupun juga tadi melakukan money laundering ini. Mungkin Anda bisa memberikan review gitu Bang. Mengapa bisa hal ini sepertinya tidak ada kata-kata efek jera begitu. Setiap harinya selalu ada terus begitu, walaupun sudah banyak yang kena hukuman penjara, tapi seperti tidak ada efek jera untuk para pejabat ini untuk melakukan tindakan korupsi. Bang Redo. saya sih upaya pencegahan harus tetap dalam bentuk himbauan-himbauan. Kedua, upaya tindakan pun harus tetap berjalan. Kenapa? Ada tindakan hukum saja, tindak pidana korupsi itu masih ada dan masih ya seperti kita lihat di masyarakat. Apalagi kalau tindakan itu tidak tegas. Artinya apa? Tindakan itu harus tegas, terukur berdasarkan aturan hukum. Seperti apa nih? Satu, jalankan konsekuensi pidananya, dalam arti terapkan undang-undang tipikor, kemudian miskinkan siapa itu si pelaku itu dengan dasarnya apa, undang-undang TPPU. Kenapa? Harta itu kan bisa dirampas untuk negara tuh kalau di TPP, di tindak pidana pencucian uang itu. Nah Baik, itu mengenai, tapi tetap kewenangan dari penyidik asal. Jadi kalaupun penerapan TPPU itu tetap kewenangan dari penyidik, dalam ini Kejaksaan Negeri Palembang. Apalagi kan Kejaksaan Negeri Palembang kan kita tahu kan salah penyidik Kejaksaan Negeri Palembang itu kan merupakan penanganan perkara terbaik itu dari KPK tuh. baik. Artinya Bang, ini Anda juga ikut mendorong ya adanya untuk disahkannya undang-undang perampasan aset begitu. Bang Redo. Ya setuju itu, setuju. Tapi ini kan tetap bisa diterapkan mengenai apa tuh TPPU-nya, Baik. seperti tindak pidana pencucian uang. Baik, artinya tergantung pada Kalau Kejari tindak pidana nanti ya. pencucian Kejari uang akan kebanyakan- mengenakan TPPU atau tidak, begitu maksud Anda, Bang Redo? Ya, kewenangan ada di penyidik asal, yaitu Kejaksaan Negeri. Dan juga tuh itu saya ini juga kan baru dapat tadi informasi dari beberapa media, katanya apa itu polis lain, apa itu yang tidak boleh masuk, itu polis lainnya itu dibuka kemarinnya di Disnaker itu kan. Nah di situ kan ada ancaman pidana. Di dalam undang-undang tipikor itu ada ancaman pidana terhadap mereka yang menghambat proses penyidikan. Jadi dihimbau itu, diberitahukan kepada masyarakat luas bahwa membuka polis lain yang sudah dipasang oleh penyidik Kejaksaan Negeri Palembang itu adalah hal yang salah dan ada ancaman hukumannya. Kenapa? Ketika itu sudah di polis lain oleh penyidik Kejaksaan Negeri Palembang, itu jelas. Satu, bahwa wilayah itu tidak boleh dimasuki untuk siapapun. Kemudian yang kedua, ketika memasuk itu niatnya apa? Nggak mungkin orang mau masuk itu nggak tahu itu polis lain dan itu dilarang. Apalagi di dinas itu kan sudah tahu tuh bahwa itu ada dugaan tindak pidana terjadi di situ. Atau Anda Dan mengindikasi, atau mereka Anda... yang Ya silakan Bang, lanjutkan Bang Redo. mereka yang proses penyidikan tindak pidana korupsi di dalam undang-undang tipikor itu juga dijelaskan ada ancaman pidananya. Lupa saya, kalau nggak salah 3 tahun ancaman pidananya. Artinya jika ada melanggar itu Jadi, bisa dikatakan ada indikasi obstruction of justice begitu. Menghambat proses hukum, proses penyidikannya. Baik, kita tunggu ya nanti seperti apa ya. Itu ditaruh polis lain itu sudah tahulah siapapun dia bahwa itu daerah yang tidak boleh dimasuki atas perintah undang-undang. Tentunya kita ingin lebih mendalam begitu ya untuk mengetahui, untuk menduduki atau mendalami kasus ini. Namun sayangnya waktu kita dibatasin. Terakhir mungkin Bang Redo, saya ingin Anda bisa memberikan sedikit pandangan juga ya, sekaligus ini dorongan mungkin untuk pihak kejaksaan seperti apa harusnya untuk mendorong kasus ini untuk bisa dibuat seterang-terangnya. Jika memang nanti ada pihak-pihak lain yang terindikasi akan terjadi untuk bisa menjadi tersangka baru, mungkin bisa langsung dipastikan bahwa mereka juga akan terkena untuk tindak pidana ini. Silakan Bang Redo. Ya, tingkat kepercayaan masyarakat terkait mengenai perkara ini, saya meyakini bahwa sampai saat ini kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Negeri Palembang itu sangat A+. Kenapa?
dalam dewasa ini kita sangat jarang mendengar terjadinya OTT, tapi Kejaksaan Negeri Palembang bisa membuktikan bahwa terjadi, memang benar ada terjadi OTT, dan itu langsung ditindaklanjuti dengan efektif, cepat, dan efisien itu. Dengan jalan seperti apa? Mereka langsung mengecek ke rumah-rumah yang diduga milik oknum itu, kemudian melakukan polis lain, mengaman seluruh barang bukti dalam relatif waktu yang sedemikian cepatnya. Nah, artinya apa? Kami selaku masyarakat ataupun pengawat hukum, praktisi, itu tetap memberikan support kepada Kejaksaan Negeri Palembang agar tetap menyidik siapapun yang terlibat dalam perkara itu, baik itu perkara tindak pidana korupsinya ataupun mengenai dugaan tindak pidana TPPU-nya, agar diproses hukum sampai siapapun yang terlibat. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Redo Junaidi ya, pengamat hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Makasih untuk pandangan dan sharingnya, semoga sehat selalu.